إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan beragam nikmat-nikmat yang lain, zahir batin, yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat untuk kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita menggunakan nikmat di jalannya. Salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua pengikut beliau termasuk kita sampai hari kiamat nanti. Tapi pada malam hari ini materi kita adalah kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, bab 11 tentang al-mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh. Silakan ayat-ayatnya dulu Mas yang kita jelaskan. Kitab Riyadhus Shalihin bab 11, bab mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh, halaman 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan sembahlah Rabb kalian sampai yakin ajal datang kepada kalian. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Quran surat Al-Muzammil ayat 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat uzara, niscaya ia melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Kebaikan apa saja yang engkau berbuat untuk dirimu, niscaya engkau memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Apapun harta yang baik yang engkau infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Sudah semua? Ya. Semua ayat dibaca? Baik. Bab yang baru. Pada malam hari ini kita fokus kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa judulnya? Bab mujahadah. Bab mujahadah. Terlebih dahulu kita terangkan apa itu mujahadah. Untuk memahami masalah mujahadah, terlebih dahulu kita
perlu berikan pengantar bahwa kita semuanya sepakat iman itu ada dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan lewat amal perbuatan. Iman tidak cukup cuman sekedar pengakuan. Kemudian mujahadah itu nanti akan menuntun kita dan mengajari kita bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita cari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bukan hanya tentang kita sudah ngerti kebenaran, tapi apa? Bagaimana? Jadi nanti mujahadah itu ngajari kita bagaimana menaklukkan diri. Sudah ngerti itu kebenaran, sekarang mujahadah itu nanti mengajari kita menaklukkan diri agar mau tunduk kepada kebenaran itu. Sudah tahu, terus tunduk hati menerima dan melaksanakan. Maka di sini nanti kita akan berhadapan. Sebelum berhadapan dengan yang di luar, alias musuh dari luar, tantangan atau penghalang, atau yang harus kita kontrol dan kita kendalikan diri kita sendiri. Letak ujiannya di sini. Jadi sebelum nanti kita akan mendapatkan penghalang dalam mengamalkan kebenaran itu, bisa jadi penghalang itu orang kafir, orang munafik, setan. Ya. Kita akan berhadapan dengan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Sebab apa? Nafsu jiwa kita itu mengajak untuk menunda-nunda. Syahwat pun juga membisikkan hal-hal yang palsu. Setan pun memperindah alasan-alasan. Dunia pun menawarkan jalan pintas. Maka mujahadah ini nanti, Bapak Ibu sekalian, harga yang harus dibayar hamba agar Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Harganya ini. Sejauh mana kita dalam menaklukkan semua penghalang-penghalang itu tadi, sebesar itu jalan-jalan hidayah yang Allah bukakan untuk kita. Di sisi yang lain, bab ini nanti juga mengajarkan sebuah adab yang besar. Adab apa itu? Kita jangan nuntut hasil sebelum berjuang. Kita tidak menanti, tidak menunggu kenikmatan istiqomah menjalankan ketaatan sebelum merasakan pahitnya latihan. Maka ayat-ayat yang nanti dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak hanya ayat yang memuji amal, namun apa?
menata. Ayat yang akan disampaikan yang menawan nanti ayat-ayat yang fungsinya nanti itu menata mesin amal dalam hati kita. Hati kita perlu ditata supaya menghadapi berbagai macam rintangan, halangan dari diri sendiri maupun dari luar, faktor internal atau eksternal, sanggup untuk menghadapi dan melawan. Apa nanti mesinnya? Kesungguhan, dzikir, memutus hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sampai mati, dan keyakinan bahwa amal sekecil apapun tidak akan hilang. Nanti tafsirnya. Sekarang kita jelaskan pengertian mujahadah. Mujahadah itu berasal dari kata al-juhdu. Al-mujahadatu asal katanya dari al-juhdu, yang artinya mengerahkan kemampuan dan menanggung kesulitan, mengerahkan segala daya upaya kita untuk apa? Ya untuk taat, meninggalkan maksiat, dan menanggung kesulitan. Ya berani berbuat, ya siap menanggung akibat, gitu loh. Itu mujahadah, mengerahkan segenap kemampuan dan siap menanggung kesulitan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok makna secara bahasa Arab, mufa'alatun, itu kalau dalam bahasa Arab itu interaksi dua pihak. Dua pihak. Istilah saling geret-geretan gitu, saling dorong-dorongan, saling ya mengait apa menarik antara kedua belah pihak. Jadi kata mujahadah itu punya makna tarik menarik. Antara siapa dengan siapa? Antara hamba menarik dirinya menuju hal yang manfaat, di sisi yang lain nafsu menarik menuju madarat, tarik ulur sama nafsu, diri kita dengan nafsu kita. Maka kita kontrol, kita kendalikan, kita manage diri dan nafsu kita untuk melakukan hal yang manfaat dan terhindar dari hal yang madarat. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu ayyakum, mujahadah ini nanti ada dua. Mujahadah manusia terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua mujahadah manusia kepada selainnya. Kira-kira mana yang paling berat? Ya, yang paling berat diri sendiri atau yang lain? Ternyata diri sendiri. Ya. Mujahadah terhadap diri sendiri ini lebih berat daripada mujahadah melawan selain diri sendiri. Padahal wala yatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadatin nafsi awalan. Tidak akan sempurna mujahadah kepada orang lain kalau kecuali dengan diawali mujahadah terhadap diri sendiri. Istilahnya orang itu sudah selesai terhadap dirinya sendiri, baru orang lain.
atau selesai dalam mengendalikan diri sendiri, baru orang lain. Mujahadah terhadap diri sendiri itu ada dua macam. Satu, mujahadah untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, mujahadah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Mengapa melakukan ketaatan itu harus kita mengerahkan segenap kemampuan dan siap menanggung resiko dan kesulitan? Mengapa? Melakukan ketaatan itu berat enggak bagi jiwa? Berat. Kita salat. Salat itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suatu beban bagi jiwa, kecuali yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan salat, apalagi pas salat harus banyak menyita waktu, apalagi pas salat tarawih, apalagi pas salat yang panjang, ini harus kita kuatkan diri. Kita harus melawan bisikan nafsu. Seringkali ketika salat nafsu ikut bicara enggak? Apalagi pas tarawih. Ngomong apa nafsu kita? Suwemen imame. Ini ora diomongke niku. Ya, ora diomongke. Ceramah suwemen. Ya. Kan gitu kan? Ya. Yang lain diam-diam saja, yang ngomong diri sendiri malahan. Yang gembosi diri sendiri, betul enggak? Maka kita biarkan apa kita lawan itu? Kita lawan. Itu namanya mujahadah. Melawan diri sendiri, melakukan ketaatan. Ya. Ngaji seperti ini perlu mujahadah enggak? Jenengan mau dibisikin apa kali diri jenengan? Turu wae. Wah sedina iki mau kesel, pengennya ya leren. Nah, maka banyak banget bisikan-bisikan hati kita itu. Intinya pengen apa? Enggak ngaji. Tapi kita lawan bisikan itu. Ini namanya mujahadah. Mujahadah, perang sama diri sendiri gitu loh. Perangnya enggak ketok. Yang tahu diri kita. Yang tahu diri kita sendiri. Mau infak, sedekah. Ada nggak bisikan? Yang bisiki bukan orang lain, diri sendiri yang bisiki. Mau infak, ini kau sedang banyak butuh ini. Sebentar lagi anakmu lulus kuliah ini, butuh. Sebentar lagi mau nikah ini anakmu. Sebentar lagi. Atau ketika sudah berani untuk dilawan itu, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, segini aja, gitu kan? Setelah kita berhasil melawan itu, ada lagi bisikannya. Ya. Bisikannya, jangan itu diperlihatkan supaya orang-orang tahu kau kan gitu kan? Ya, berhasil juga dilawan, ada lagi nanti bisikannya. Sampai kita itu kadang capek dengan diri sendiri gitu. Mau ngamal gini, ada bisikan tidak baik. Mau ngamal begitu. Makanya orang mukmin itu semakin imannya kuat, mujahadahnya semakin kuat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala suatu hari tiba-tiba beliau ceramah dan cerita bahwa Umar bin Khattab itu hanyalah seorang gini. Dia ceritakan ya, dirinya seperti apa dulunya. Orang-orang terheran-heran. Kenapa beliau ceramah isinya seperti itu? Ternyata beliau jelaskan tadi. Ya, jiwanya itu membisikkan Umar bin Khattab supaya ujub terhadap diri sendiri.
Coba, ujub itu juga bisikan jiwa nggak? Bisikan jiwa. Maka diperangi dengan, ditundukkan dengan apa? Siapa sebenarnya dirinya Umar itu? Oh, dia hanya seorang begini, seorang begitu gitu kan. Ditundukkan dengan begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah wa yakum, banyak ya contohnya, termasuk intinya mujahadah itu dimulai dari yang wajib. Lalu apa? Dilanjutkan dengan yang sunnah. Ketika kita mampu mujahadah terhadap perkara-perkara ketaatan yang hukumnya wajib, insya Allah kita akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sunnah. Ketika kita mampu melakukan ketaatan-ketaatan yang sunnah, kita akan dibukakan ketaatan-ketaatan yang lain, yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan menuntun kebaikan yang lain, dan sebaliknya satu keburukan menunjukkan keburukan yang lain. Yang kedua, mujahadah terhadap diri sendiri itu adalah meninggalkan maksiat. Dua-duanya ini sama berat ya. Melakukan ketaatan berat bagi jiwa, meninggalkan maksiat berat bagi jiwa. Ya mungkin si A si B beda-beda ya. Aku kalau ketaatan yang ini berat, kalau suruh puasa itu berat sekali. Tapi coba disuruh yang lain, aku ringan. Di sholat malam ringan aku, tapi kalau untuk puasa berat. Sebaliknya ada orang yang disuruh puasa gampang dia, tapi disuruh ketaatan yang lain, sedekah misalnya, berat dia. Ya, masing-masing orang itu mujahadahnya nggak sama, bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Begitu pula meninggalkan maksiat. Maka bagi si A meninggalkan zina itu ringan sekali. Tidak bagi si B, berat sekali meninggalkan zina itu. Misalnya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka ketika seseorang mujahadah untuk diri sendiri, yang mana ini merupakan pondasi batu loncatan untuk mujahadah kepada yang lain. Kalau kita di sininya ini, mohon maaf, KO ibaratnya ya, kalah atau seringkali kalah, seringkali dikalahkan, ya, ya gimana mau ngelawan orang lain? Gimana mau ngelawan yang lain nanti? Ya gampang loh dikalahkan. Sama diri sendiri aja kalah, gimana mau ngelawan yang lain? Pak, ya. Terlebih kalau diri kita itu nggak senang melakukan kebaikan dan condong kepada kemungkaran atau kemaksiatan, iyadzan billah, wah ini super berat kalau seperti ini. Ya, hati seseorang condong kepada keburukan, nggak senang dengan kebaikan, ini mujahadahnya ekstra. Mujahadahnya ekstra. Makanya bagi orang kafir disuruh beriman itu berat, sulit banget. Ya, sulit sekali. Baik, kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Pertama, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mujahadah di jalan kami. Ya, di jalan Allah itu ya jalan ketaatan, meninggalkan maksiat itu jalan Allah. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini ya, merupakan pilar bab mujahadah. Jahadu fina, berjuang di jalan kami. Ini maksudnya apa? Maksudnya mengajari kita supaya
mujahadah itu benar, bukan sekedar keras terhadap diri sendiri. Karena ada orang itu terlalu keras terhadap diri sendiri. Seperti orang-orang yang tidak mau makan makanan tertentu, atau dirinya diharamkan dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang mubah, atau seperti para pendeta yang sudah kita bahas dulu, mengharamkan untuk menikah. Ini kan apa ya, bersikap keras pada diri sendiri. Bahkan ya, orang-orang yang tidak beriman, mereka dalam kehidupannya itu seringkali lebih keras dari orang beriman. Menurut versi mereka, bagi mereka itu ketaatan mereka, ya, perbuatan baik mereka. Tapi menurut Islam itu bukan perbuatan baik, itu menyiksa diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Ya. Maka mujahadah ini nanti, siapa yang berjuang di jalan kami mencakup apa? Melakukan ketaatan, menjaga maksiat, sabar menerima ujian, menuntut ilmu, menegakkan adab, semua itu jalan Allah. Semua itu jalan Allah. Intinya seluruh macam ketaatan di jalan kami. Lanahdiyannahum, pasti benar-benar kami beri petunjuk kepada mereka. Ini bukan cuma apa? Harapan, tapi janji. Janji yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias siapa yang sungguh-sungguh melakukan ketaatan, Allah akan tunjukkan ketaatan-ketaatan yang lain. Allah akan perlihatkan jalan-jalan di dunia dan jalan-jalan di akhirat. Subulana, jalan-jalan kami, ya. Jalan Allah itu banyak. Saya pernah menyampaikan materi tentang 1001 jalan menuju surga. 1001 jalan menuju surga. Alias jalan menuju surga itu banyak banget. Bagaimana dengan ayat yang menyebutkan atau dalil yang menyebutkan jalan surga cuma satu? Ya. Paham? Ya. Memang kalau pohon itu kan satu atau batangnya, ya. Tapi apa? Cabangnya banyak. Jalan ke surga itu ibaratnya kalau kita masuk tol, itu kan pintu-pintunya banyak loh. Tapi kalau sudah di tol, itu satu enggak? Nyabangnya nanti banyak. Kita juga masuk Islam. Jalan ke surga cuman Islam, cuman tauhid, tapi cabang-cabangnya banyak, gitu loh. Cabang-cabangnya banyak. Ada yang dibukakan jalan ilmu. Ada yang dibukakan jalan sedekah sehingga dia intens dengan amalnya tersebut. Ada yang dibukakan jalan salat malam. Ada yang menahan lisan, ada yang sabar, ada yang birrul walidain, ada yang senang layani orang. Semuanya itu kembali kepada apa? Kembali kepada kemudahan yang Allah bukakan kepada masing-masing orang. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersamai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, menolong orang lain itu akan melahirkan apa? Ihsan. Dan ihsan ini derajat yang paling tinggi di dalam agama kita. Dimulai dari mana? Mujahadah diri sendiri. Mujahadah diri sendiri nanti akan melahirkan apa? Akan melahirkan kebaikan bagi orang lain. Allah akan bukakan pintu kebaikan dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan disitulah Allah akan tunjukkan, ya, derajat yang paling tinggi, yakni orang-orang yang ihsan. Kemudian dalil yang kedua, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dengan penuh ketekunan. Ayat ini menjelaskan
Wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Ini mencakup seluruh bentuk zikir. Zikir pagi, zikir petang, masuk rumah, keluar rumah, ya, meninggalkan pergi dari rumah, ya, keluar rumah, terus masuk masjid dan sebagainya. Intinya seluruh bentuk zikir ini bisa apa? Ya, bisa kita pakai untuk mujahadah, melawan diri kita dari kelalaian, dan ini bentuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jarang zikir itu biasanya mudah jatuh, ya dan billah, tatkala sendirian, karena dia tidak punya benteng yang kuat. Orang yang jarang berzikir nggak kuat nanti mujahadah terhadap dirinya sendiri, apalagi yang lain. Makanya orang yang beriman itu kuat zikirnya kepada Allah, dan Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Watabattal ilaihi tabtila. Watabattal itu maksudnya apa? Memutus hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati itu terlepas dari kebergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti apa? Dia akan mudah nanti menaklukkan diri sendiri maupun yang lain di dalam bermujahadah. Mujahadah Bapak Ibu sekalian, ya, itu nanti bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia, kita menolak dunia, bukan, tapi menata dunia ada di tangan, bukan ada di hati kita. Banyak orang itu kuat di siang hari tapi kalah di malam hari. Maka ayat ini memberikan obat, kuatkan hubungan rahasia dengan Allah dengan banyak-banyak berzikir. Ketika orang itu kuat zikirnya kepada Allah, maka dia akan kuat, baik dikala banyak orang, baik dikala sendiri, baik melawan diri sendiri, baik mujahadah terhadap yang lain akan kuat. Ini mesin, ini mesinnya mujahadah. Supaya apa? Supaya kita siap menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu maknanya apa? Ibadah. Ini juga mesin lain, mesin untuk menguatkan mujahadah kita. Artinya apa? Artinya orang ketika nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang mengatakan begini, aku tak sekali-kali istirahat, pensiun dari ibadah. Aku dulu sudah berbuat di sana demikian. Waktu aku di tempat sana, aku sudah banyak istilahnya mengajak umat berdakwah dan sebagainya. Sekarang aku tak berhenti dulu, saya tak fokus cari rezeki, saya tak fokus yang lain. Ya, dia merasa apa yang dulu sudah dia perbuat itu cukup. Salah. Ayat ini menekankan kepada kita semua, ibadah itu, istiqomah itu, mujahadah itu sampai mati. Selama kita masih hidup harus selalu mujahadah. Nggak ada istilahnya libur. Termasuk kita menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu harus sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Tidak ada nanti, wah target, pokoknya kalau Riyadhus Shalihin selesai, aku selesailah ngajinya. Ya, target kalau nanti saya menyelesaikan ini, saya selesai. Enggak ada kata selesai sebelum mati. Itu mujahadah. Ini mesin yang kuat ini. Kita punya prinsip, kita punya mindset.
Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kapan kita salat? Sampai kapan kita ibadah? Sampai kapan kita ya, bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan sampai mati. Ya. Sampai mati. Jangan pernah lelah. Ya. Jadi orang yang istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah lelah. Tapi apa? Orang yang selalu kembali ke jalur taat ketika lelah dan ketika jatuh. Terus berusaha ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang keempat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini juga mesin lagi ya. Ketika kita mujahadah itu ternyata sedikit usaha kita dibalas sama Allah. Maka ini menumbuhkan harapan. Harapan ketika kita melakukan amal yang kecil. Contoh seperti ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha katabal hasanat was-sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Ini barat pengumumannya. Pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala karena ini hadis qudsi. Sesungguhnya Allah telah menuliskan atau telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini hukum yang berlaku untuk amal baik, amal buruk. Bagaimana ketentuan yang berlaku? Yang Allah tetapkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Satu, barang siapa berniat bertekad melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya karena ada penghalang, ditulis baginya satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Cuma sekedar niat itu mujahadahnya paling gampang toh. Ya, niat sama ngelakoni berat mana? Benar ngelakoni kan? Sekedar niat saja mujahadah kita untuk berniat baik itu aja dibalas oleh Allah satu kebaikan sempurna ditulis di sisi Allah. Alias apa? Kalau dijaga di sisi Allah itu aman. Kalau di sisi kita ya gampang hilang loh Pak. Ya, harta atau sesuatu yang berharga kalau disimpan ada di sisi kita mudah hilang. Entah dicuri, entah yang lain. Tapi kalau disimpan di sisi Allah aman. Yang kedua, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanat ila sabimati dhi'fin ila adha'afin katsira. Siapa yang berniat melakukan amal kebaikan dan jadi melakukannya ditulis di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan tak terhingga. Yang ketiga, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang jikalau dia meniatkan suatu hal yang buruk dan tidak jadi dilakukan karena Allah dia tinggalkan keburukan itu, Allah tulis di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Masya Allah, nggak sia-sia kita itu bermujahadah, berjuang, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Bapak sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ayat yang selanjutnya surah Muzammil 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ayat ini ngasih cara pandang kita. Ini juga harapan bagi kita. Cara pandangnya gimana? Banyak orang itu berat beramal karena seakan dengan dia beramal itu mengurangi jatah dunia, kayak ngaji ngurangi jatah waktu kita, jatah kesenangan kita, kayak sedekah itu ngurangi harta kita, gitu kan? Berat melakukan amalan karena itu seakan mengurangi jatah dari dunia kita. Padahal ayat ini ngajarkan, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu kerjakan untuk dirimu. Ini Allah mengatakan ketika kita melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu untuk siapa toh sebenarnya? Apa untuk Allah? Ya, ketaatan kita
baliknya ya kepada kita. Ibarat kita itu nandur apa, yaitu nanti ngunduhnya ya itu gitu loh. Jadi li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri, dan tidak akan hilang, nggak akan pindah, nggak akan keliru. Kita melakukan ketaatan yang itu kok yang nerima pahalanya kok si A. Tidak, ya. Li anfusikum ini mengingatkan manfaatnya kembali kepada diri kita. Siapa yang menunda kebaikan, berarti hakikatnya menunda kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-6, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim, dan apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Ya. Ayat ini membersihkan motivasi kita beramal. Itu apa? Nah, motivasi kita beramal, berinfak itu bukan hanya untuk melawan kekikiran, tapi juga melawan kebutuhan dipuji orang. Setiap orang kan senang dipuji. Jadi ketika orang itu berinfak, tidak hanya kita melawan kekikiran, sifat bakhil, sifat kikir dalam hati, tapi juga kita berusaha melawan mujahadah untuk menolak dipuji. Menolak dipuji. Seakan-akan apa? Allah mengatakan begini, apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan, Allah tahu. Jadi nggak usah nyari panggung gitu loh. Ya, kamu itu nggak usah cari panggung. Aku tahu, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah yang akan balas. Ya, jadi kita mujahadah nggak perlu woro-woro, nggak perlu nyari pujian, popularitas. Lawang kita ngamal untuk diri kita sendiri kok. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, saya tambah keterangan penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang mujahadah. Mujahadah ada 4. Ya. Mujahadah 4 maratib. Ada 4 tingkatan. Pertama, jihadun nafs. Berjuang melawan diri sendiri. Yang kedua, wa jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik. Kenapa yang pertama jihad melawan diri sendiri? Karena ini pondasi. Ibnu Qayyim menjelaskan yang pertama jihad itu diri sendiri dulu, karena ini pondasinya. Siapa belum bisa menundukkan dirinya, biasanya rapuh, iya dan billah. Saat apa? Menghadapi godaan dan tekanan. Ya. Makanya di sini loh pentingnya akidah di sini, pentingnya iman, pentingnya takwa di sini. Siapapun manusia, apapun profesi jabatan mereka, kalau nggak ada ini rapuh, mudah tergiur ya dengan dunia. Makanya untuk memperbaiki umat, yang presidennya kah, yang menterinya kah, yang gubernur kah, yang bupati kah, yang siapapun, yang kaya kah, yang miskin kah, yang kuat kah, yang lemah kah, yang sehat kah, yang sakit kah, semuanya saja. Kalau kita ingin membangun ya, negara ini, dunia ini, maka harus bekalnya ini, iman dan takwa. Ya, dan iman dan takwa itu dari diri sendiri dulu. Ya, dari diri sendiri. Kalau kita nggak mampu menundukkan diri sendiri, akan mudah tergiur dengan iming-iming. Entah itu ya bisikan-bisikan untuk berbuat syirik, untuk mencari popularitas atau yang lain. Rinciannya, jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Kita jelaskan satu persatu. 4 tingkatan tadi. Jihad melawan diri sendiri yang pertama, dan jihad melawan diri sendiri pun juga 4 tingkatan. Yang pertama, ayyujahidah ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asya ma'adiya illa bihi. Ya. Intinya yang pertama ini memerangi hawa nafsu untuk belajar. Ya, untuk belajar. Menundukkan diri untuk mau sinau, belajar, mempelajari ilmu dan agama yang benar.
di mana tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia maupun tempat kembalinya di akhirat kecuali dengan itu. Orang nggak akan mungkin bahagia dunia akhirat tanpa ini, ilmu, petunjuk, dan agama yang hak. Yang kedua, berjuang memerangi hawa nafsu untuk mengamalkannya setelah mengetahuinya. Sebab hanya sekedar tahu tidak diamalkan, kalaupun tidak membahayakan dia, ya tidak akan memberikan manfaat. Yang ketiga, memerangi hawa nafsu untuk mendakwahkannya dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Yang keempat, memerangi hawa nafsu untuk sabar, menanggung derita, beratnya dakwah di jalan Allah dan gangguan makhluk. Ringkasnya 4 tingkatan itu apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi kalau kita pengen sukses terhadap diri kita sendiri, ilmu, amalkan, dakwahkan, sabar. Itu kandungan surah Al-Asr. Ya. Semua manusia rugi kecuali yang punya 4 sifat tersebut. Ya, tingkatan yang kedua, jihad melawan setan. Jihad melawan setan ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, memerangi setan melawan syubhat dan keraguan. Yang kedua, memerangi setan dalam menolak syahwat dan keinginan yang merusak. Kesimpulannya, jihad melawan setan itu senjata setan 2, syahwat, syubhat. Syubhat itu menyerang keyakinan. Obatnya apa? Ilmu yang kokoh dan sumber yang sahih. Syahwat menyerang kemauan, keinginan. Obatnya apa? Sabar, zikir, memutus ketergantungan dan hubungan, ya. Dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah latihan menolak pintu-pintu kecil sebelum menjadi besar. Terus yang ketiga dan keempat, jihad melawan orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang kafir dan munafik itu ada 4 tingkatan. Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Saya ulangi lagi, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik dengan hati, lisan, harta, jiwa. Kalau orang kafir lebih spesifik jihadnya pakai tangan. Ya. Jihad dengan hati itu bentuknya apa sih? Membenci kebatilan, menjaga iman, tidak ridho kepada kemungkaran. Itu jihad dengan hati. Jihad dengan lisan ya amar ma'ruf nahi mungkar, membantah syubhat, menegakkan kebenaran. Jihad dengan harta contohnya apa? Menopang agama, menolong kaum lemah, menguatkan kebaikan. Dan jihad dengan jiwa ini puncak pengorbanan. Puncak pengorbanan. Kalau menurut Ibnu Qayyim, jihad menghadapi kemunafikan sering lebih banyak butuh lisan, argumentasi, menjawab syubhat, kerancuan. Maka melawan orang munafik harus kuat ilmunya. Kalau nggak kuat ilmunya ya gampang ikut tenggelam malah. Hujahnya kalah, lemah. Maka menghadapi orang kafir bukan dengan fisik, bukan dengan kekuatan, ilmu, penjelasan, hujah. Bukan dengan senjata. Karena munafik mereka itu sering membuat kerancuan, syubhat dan permainan kata yang manis-manis. Yang seolah-olah benar padahal batil, harus bisa disingkapkan kebenarannya dan kebatilannya. Kalau jihad melawan orang kafir cenderung dengan kekuatan. Karena mereka memang umumnya ya memakai kekuatan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya.
Sebelum saya akhiri, kesimpulannya bahwa ayat-ayat yang kita bacakan tadi memberikan penjelasan Allah tidak membiarkan hamba berjuang sendirian. Ya, ini dah. Allah tidak membiarkan hamba berjuang sendirian. Siapa yang sungguh-sungguh karena Allah, Allah bukakan jalan. Ini seakan-akan ini loh, kalau kau mau ditolong Allah, ya kau harus ikut jalannya Allah, harus membuka pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala, pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Kau akan ditolong oleh Allah. Siapa yang mengikat hati dengan zikir, ya, dan seterusnya, ya, siapa yang mengikat hati dengan zikir, ia punya bekal saat syubhat dan syahwat datang. Siapa yang menatap kematian, ia akan berhenti menunda amal. Siapa yang yakin amal sekecil apapun akan diperlihatkan, ia tidak akan meremehkan langkah kecil yang konsisten. Lalu Ibnu Qayyim memberikan kerangka, ya, bahwa jihad itu bertingkat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ada pertanyaan? Enggak ada, ya kita akhiri. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisah wa laqan karimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.